Sering begadang? Pernah kepikiran nggak sebenarnya apa sih harga yang harus kita bayar buat kebiasaan itu? Dan ini bukan cuma soal ngantuk besok paginya loh. Yuk kita kupas tuntas apa sih biaya sesungguhnya dari begadang. Oke, kita mulai dari satu angka ini, 10%. Kelihatannya nggak banyak ya, tapi tunggu dulu. Angka ini sebenarnya adalah sebuah peringatan yang serius banget buat kita semua. Nah, ini dia artinya. 10% itu adalah peningkatan risiko kematian lebih cepat buat mereka yang punya kebiasaan tidur larut atau yang sering kita sebut manusia malam. Dan ini bukan ngarang loh, ini adalah temuan dari sebuah penelitian ilmiah yang super besar. Ini jadi pertanyaan utamanya kan, emangnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita yang canggih ini pas kita nggak kasih waktu istirahat yang cukup? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita mulai dari risikonya dulu. Dan saya jamin, ini jauh lebih ngeri daripada sekedar rasa capek atau butuh kopi lebih banyak di pagi hari. Buktinya itu kuat banget, datang dari studi besar bernama UK Biobank. Coba bayangin ya, mereka itu memantau kesehatan hampir 1,5 juta orang selama 6,5 tahun, cuma buat cari tahu bedanya orang yang tipe pagi sama orang yang tipe malam. Nah, dari studi itu, orang-orang dibagi jadi beberapa tipe. Walaupun yang benar-benar manusia malam sejati itu cuma 9%, tapi lihat deh, ada 28% lagi yang lebih sering aktif di malam hari. Kalau digabungin, itu kan jumlahnya besar banget. Bisa jadi kita termasuk di dalamnya, yang tanpa sadar melawan jam alami tubuh dan menempatkan diri kita dalam risiko. Terus, kenapa sih begadang bisa seberbahaya itu? Jawabannya itu ada di dalam sesuatu yang kita sebut jam induk tubuh kita. Inilah akar masalahnya. Kalau istilah ilmiahnya itu irama sirkadian. Ini tuh kayak jadwal internal 24 jam yang udah terprogram otomatis di dalam tubuh kita. Dan dia nggak cuma ngatur kapan kita ngantuk atau bangun, tapi hampir semua fungsi penting tubuh kita yang lain. Biar gampang ngebayanginnya, analoginya gini deh. Kayak handphone kamu yang punya memory card buat nyimpen data, tubuh kita juga punya memori buat siklus hariannya. Pernah nggak kamu bangun beberapa menit sebelum alarm bunyi? Nah, itu dia, irama sirkadian kamu lagi bekerja dengan presisi. Jadi, poin paling pentingnya ini nih. Tidur itu bukan berarti tubuh kita mati suri. Justru sebaliknya. Pas kita tidur, disitulah semua pekerjaan perbaikan vital dilakuin. Sel-sel diperbaiki, otak didinginkan, jaringan yang rusak diganti. Anggap aja ini waktu servis besar internal buat tubuh kita. Sekarang, yuk kita tur ke dalam tubuh dan lihat apa yang terjadi, organ per organ kalau proses servis vital ini kita ganggu terus malam demi malam. Pertama, jantung kamu. Waktu kamu begadang, jantung dipaksa kerja lembur tanpa henti. Ini tuh kayak nyalain mesin non-stop. Sel-selnya jadi nggak punya waktu buat diperbaiki, yang lama-lama kerusakannya numpuk dan bisa berujung pada gagal jantung. Lanjut ke otak kita, anggap aja otak itu superkomputer. Kalau dipakai terus-terusan tanpa istirahat, pasti overheat kan? Nah, tidur itu proses cooling down-nya otak, di mana dia juga ngebersihin racun-racun sisa metabolisme. Tanpa itu, risiko kerusakan jaringan otak alias stroke meningkat tajam. Kalau kita lihat sampai ke level sel, ini yang terjadi. Setiap hari, tubuh kita itu mengganti sel-sel yang rusak. Nah, pas kita kurang tidur, banyak sel rusak yang nggak sempat diganti. Penumpukan sel-sel abnormal inilah yang bisa jadi membuka jalan bagi perkembangan sel kanker. Ginjal kita juga kerja kerasnya pas kita tidur. Ini waktu utama buat mereka nyaring racun dari darah. Kalau kita melek terus, energi tubuh kan kepake buat hal lain. Jadi ginjal nggak bisa kerja maksimal. Kalau ini terjadi terus-terusan, risikonya ya gagal ginjal. Mungkin kamu mikir, tapi aku kan tidur, kok paginya masih lemes ya? Nah, itu karena kualitas tidur sama pentingnya dengan kuantitas. Yuk kita lihat kenapa bisa begitu. Tidur kita itu ada beberapa fase, tapi yang utama ada dua. Tidur lelap atau deep sleep dan tidur REM. Gampangnya, deep sleep itu adalah fasenya bengkel tubuh. Di sini perbaikan fisik terjadi. Sementara tidur REM itu lebih ke bengkel otak, saat kita bermimpi dan otak mengolah informasi. Kita butuh dua-duanya, tapi deep sleep adalah kunci utama buat pemulihan badan. Pernah ngalamin ketindihan atau sleep paralysis? Rasanya serem banget kan? Kayak kita sadar tapi badan lumpuh. Secara ilmiah, ini tuh sebenarnya kondisi di mana otak kamu udah bangun, tapi otot-otot kamu masih dalam mode perbaikan dan belum siap gerak. Jadi ada miskomunikasi antara otak dan tubuh, dan ini seringkali disebabkan oleh tidur yang nggak berkualitas. Oke, setelah tahu semua risikonya, pertanyaannya sekarang terus gimana dong? Kabar baiknya adalah kita bisa kok melatih ulang jam tubuh kita. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini dia 3 langkah simpel yang udah terbukti secara ilmiah. Pertama, redupkan lampu di malam hari.
Cahaya terang itu ngasih sinyal ke otak buat terus melek. Kedua, usahain kena sinar matahari pagi. Ini bantu banget buat ngeriset jam internal kamu. Dan ketiga, kalau kamu emang harus kerja malam, pas hari libur tuh beneran dipakai buat istirahat total dan pemulihan, bukan malah cari kerjaan tambahan. Tolong ingat ini baik-baik. Efek begadang itu mungkin nggak kerasa sekarang, apalagi pas kita masih muda. Tapi sebenarnya, kita itu lagi nabung kerusakan. Kerusakan itu numpuk diem-diem, dan tagihannya bakal datang nanti di umur 40-an atau 50-an, dalam bentuk stroke, penyakit jantung, dan masalah kesehatan serius lainnya. Jadi, saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Apakah kesibukan dan pekerjaan yang bikin kita begadang sekarang beneran sepadan dengan biaya rumah sakit yang harus kita bayar di masa depan? Coba pikirkan baik-baik. Terima kasih sudah menyimak.